perundungan gitu, yang atau untuk kasus-kasus bullying. Jadi yang pertama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus bullying etika atau bukan? Untuk anak atau guru? Boleh untuk anak, boleh untuk guru. Kasus moral ya. Kalau untuk anak, untuk mengidentifikasi yang jelas ya kami dalam briefing atau program itu mengatakan kepada kelas dan guru pelajaran pertama guru pendidikan Islam. Kalau per kelas nanti kan guru kelas pasti akan memberikan suatu masukan bahwa ada permasalahan kelas, namanya si A, tapi tidak semua, artinya walaupun semua kelas mengatakan ada permasalahan, tidak langsung semuanya ditangani satu persatu. Lalu ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai budget, dan itu gimana Bu? Bawahnya ini contoh nih ya untuk di permasalahan mahasiswa. Itu ya kita lihat dari sisi semuanya, artinya banyak pengaduan nih dari anak seperti ini, banyak bahkan dari orang tua seperti ini. Nah itu belum, kalau saya tidak harus terang-terangan, semuanya saya kenal. Nanti dari dulu terutama punya guru kelas atau guru pelajaran seperti apa baru nanti dengan untuk mempertegas permasalahan itu, saya juga untuk supaya mengambil keputusan itu tidak salah, yang jelas ya saya juga turun tangan seperti apa. Nah ini untuk beberapa hari saya juga jadi untuk keputusan itu tidak akan salah, yang insya Allah tidak akan memberatkan satu dan tidak. Jadi musyawarah semuanya atau memanggil bila perlu memanggil wali murid itu, jadi kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, dan anak-anak yang terlibat atau apa yang perlu kita usulkan. Jadi kita bicaranya seperti apa dan solusinya seperti apa. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan? Nah setelah teridentifikasi nih, umpamanya ada anak permasalahan anak nih, banyak anak ini jarang banget masuk sekolah nih. Nah terus kok orang tuanya mengatakan ini masuk sekolah terus, contoh nih. Nah langkahnya yang memanggil anaknya tersebut, kenapa kok kemarin nggak sekolah, padahal katanya sekolah. Nah seperti itu. Setelah itu kita panggil orang tuanya, pemanggilan orang tua memakai surat undangan bahwa menjelaskan anak tersebut untuk tidak ada salah paham. Seperti kemarin juga seperti itu. Setelah menyatu antara guru kelas, anak itu sendiri dan orang tua, alhamdulillah bahkan bila perlu permasalahan itu, bila memang perlu untuk mengundang komite ya komite. Tapi lah kami harus yang melalui murid dulu. Lalu hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus bullying etika atau yang benar lawan benar kita bilang? Ya tetap dengan musyawarah mufakat, tidak bisa dikesampingkan. Walaupun saya mengambil referensi untuk kebenaran berita-berita itu yang itu tidak hanya satu atau dua orang, bahkan bisa juga dengan komite atau orang luar, artinya di luar lingkungan sekolah, artinya bisa kepala tekon, bisa juga dengan ibu kantin dan lain sebagainya, karena di lingkungan sekolah kita juga bekerja sama dengan mereka. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya itu
apa ya namanya manusia yang jelas akan berpihak sebelah, tapi saya berusaha untuk sebagaimana mestinya yang harus dalam keputusan itu harus dilaksanakan. Memang kadang imbang sebelah, memang hati nggak bisa diputuskan untuk supaya adil, supaya keputusan itu bisa diterima semuanya. Dan memang kalau keputusan pasti ada salah satunya tersakiti atau pahit, ya makanya dilemanya itu. Jadi tapi tetap sesuaikan prosedur, maka harus mengambil keputusan walaupun ada salah satunya akan merasakan tersakiti. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apa langsung diselesaikan di tempat? Bentuk prosedur yang dijalankan Itu kita sesuaikan permasalahannya. Kalau memang diselesaikan di tempat, ya di tempat. Tetapi kalau yang memang itu harus memakai jadwal, contoh nih, anak ini seperti ini kan perlu, atau orang ini seperti ini, pada guru ini seperti ini, tidak harus di situ. Jadi kita perlu waktu untuk mencari informasi yang lengkap dari semua pihak, tidak hanya satu orang atau dua orang ataupun dari orang tersebut. Jadi itu artinya jadwal itu tidak menentu, artinya bisa itu ada juga yang harus memakan waktu atau waktunya ada seminggu atau bahkan 1 bulan ataupun bahkan bisa 1 minggu. Nomornya nih dulu ya, untuk izin dulu kok sampai lebih dari 3 kali, walaupun itu bukan tugas luar. Kita perlu bicarakan ada apa sebenarnya, atau latar belakang orang masing-masing. Nah, seperti itu. Apakah ada permasalahan di martabat atau di rumah dan sebagainya. Nah, makanya perlu pimpinan itu tanggap dan sigap. Nah itu walaupun itu nanti ada permasalahan di martabat juga ya tetap harus sigap atau tanggap karena perlu diselesaikan mengganggu pekerjaan. Insya Allah dengan adanya seperti itu ya, kita juga bisa kondusif, bisa berjalan sendiri. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu atau membantu dalam mengambil keputusan? Ada, terutama keterbukaan, kejujuran itu yang penting. Jadi semua permasalahan kalau kita terbuka, jujur, kita menerima apa masukan-masukan itu, insya Allah semuanya bisa ikhlas, bisa menerima semuanya. Jadi itu yang mempermudah. Walaupun keputusan itu sepahit apapun, karena untuk kebersamaan, artinya untuk keputusan bersama, untuk kelangsungan pendidikan terutama, pasti itu kejujuran, keikhlasan, keterbukaan itu penting sekali. Itu yang mempermudah saya selaku dari semua yang sudah disampaikan sama ibu, pembelajaran yang ibu petik dari pengambilan keputusan beliau ketika itu apa itu? ya, selaku pimpinan yang jelas itu harus tanggap dan artinya ikhlas menerima kritikan, apalagi saran. Tetapi ya biasanya kalau memberikan kritikan, memberikan solusi, jadi supaya mempermudah saya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi memang masalah pimpinan semuanya memang terbuka kepada pimpinan, baik itu sekolah, masalah peserta didik maupun guru, bahkan yang mitra-mitra kerja kita, contohnya komputer dan sebagainya. Jadi kita harus sabar. Baik, terima kasih ya Bu. Dalam sesi wawancara ini sudah berakhir. Semoga apa yang disampaikan sebagai pemimpin dapat menjadi motivasi saya sebagai pemimpin.
bagaimana ibu sebagai pimpinan mengambil dan menguji keputusan tentang dilema etika atau benar lawan benar dan rujukan moral benar lawan salah. Baik, yang pertama, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi tentang kasus dilema, terutama untuk anak tingkat SD ya. Nah, di samping ini kan memang kita berpacu di SD. Jadi sebenarnya dari awal sudah kita terapkan untuk etika kepada anak-anak, terutama etika yang baik. Namun pada dasarnya tidak semuanya baik, ada kendala juga, kadang ada yang tidak baik juga. Nah, di situ kendala bagi kami yang harus diidentifikasi dan harus diluruskan supaya semua untuk etika anak-anak kita, anak-anak didik kita itu kedepannya semuanya baik. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau benar dan sama-sama mengambil nilai kebajikan? Nah, untuk nilai-nilai kebajikan atau tentang etika yang untuk ke arah itu yang dipertimbangkan. Nah, jadi dipertimbangkan terlebih dahulu karena itu sama-sama berat. Jadi kita atur waktu semua supaya berjalan dengan baik. Ya, semua berjalan dengan baik, satu persatu harus memang kita laksanakan karena kedua-duanya itu sama-sama memberatkan, sama-sama fungsinya sangat besar. Jadi yaitu kita harus pintar-pintar, pandai-pandai membagi waktunya supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Nah, untuk mengambil keputusan tentunya saya harus melihat apa permasalahan yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah itu kami bisa mengambil keputusan harus bagaimana masalah ini ditindaklanjuti. Nah, seperti contohnya di lingkungan sekolah ada anak yang bully temennya, misalnya kita panggil, kita hadirkan ke kantor, kita sidang lah bahasanya, kita bimbing mana yang salah, mana yang tidak salah, dan untuk tindak lanjutnya anak itu diberi bimbingan supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan lagi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, jadi yang saya anggap efektif itu ya setelah kita mengetahui masalah-masalah tentang etika itu. Nah, jadi kita setiap hari jangan bosan-bosan untuk mengambil atau mengajak anak-anak didik kita untuk beretika yang baik, untuk istilahnya bahasa sopan santun, tata krama, dan tentunya moral anak-anak itu harus baik ke depannya, karena bukan hanya mengajar kita sebagai guru. Tentunya kita yang pertama adalah kita mendidik bagaimana anak itu pandai. Walaupun pandai, anak itu kalau tidak punya etika, tidak punya moral, nggak ada gunanya. Tuh. Jadi bimbingan etika ya Bu. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, jadi terutama tantangan bagi kita ini Dewan Guru ya. Nah, tidak bisa langsung seperti dulu, langsung cubit, langsung ditangani, langsung ini, karena mungkin zaman sekarang itu tentunya akan dipermasalahkan, akan diajukan dan sebagainya, tidak seperti dulu. Mau dipukul, mau dijewer, ini tidak ada masalah dengan anak dan wali murid. Tapi sekarang sudah beda lagi. Jadi yaitu harus kita panggil wali muridnya, kita panggil anaknya, kita minta bantu kepada wali murid supaya antara di sekolah dan di rumah itu etikanya itu tetap terjaga.
apakah ibu punya jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat? Nah, kalau masalah penyelesaian ini terus terang saja belum saya jadwalkan. Tetapi ketika ada kasus-kasus tentang etika, memang saya langsung tangani, langsung saya panggil supaya tidak berkelanjutan begitu. Ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak, terutama ya Dewan Guru ya, untuk mengajak anak-anak, membimbing anak-anak untuk melakukan etika yang baik. Contohnya kayak di pelajaran ke-5, nah guru semua membimbing anak untuk melaksanakan ibadah sholat duha. Itu sudah mencerminkan etika yang sangat baik, yang sangat bagus. Mudah-mudahan dari perjuangan guru-guru dan kita semua, anak-anak kedepannya itu bisa mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari, walaupun tidak di sekolah pada pelajaran ke-5. Mungkin setelah tidak pelajaran pas hari Minggu dia bisa melaksanakan di rumah begitu. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Jadi yang bisa saya petik terutama ya dari manfaatnya, ada kekurangannya, semua itu bisa kita petik. Oh ternyata setelah kita memberikan pelajaran tentang etika, tentang sopan santun dan sebagainya, ternyata oh ada perubahan ke anak didik kita, ke guru-guru kita, tambah semangat. Mungkin yang tadinya nggak pernah menjalankan kebaikan atau misalnya memberikan seperti Jumat berkah, memberikan santun kepada anak yatim, menjalankan istilahnya sholat duha, tapi alhamdulillah untuk saat-saat ini saya sangat bangga, saya sangat bersyukur saya selaku kepala sekolah di SD 2 Tanjung Rejo ini sudah berjalan, sudah mulai tertib tentang kegiatan itu, dan alhamdulillah syukur yang saya bangga di sini yang saya petik, anak-anak itu mulai berubah, mulai banyak perubahan. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD 2 Tanjung Rejo ini atas kerjasamanya, atas bimbingannya kepada anak-anak, atas didikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesehatan, kekuatan, menambahkan iman dan takwa kepada semua pendidik di SD 2 Tanjung Rejo ini, dan mudah-mudahan ya untuk kedepannya tetap semangat, tetap berjuang terus demi anak didik dan demi anak bangsa. Baik Ibu, demikian proses wawancara yang saya lakukan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari pengambilan dan pengujian keputusan dilema etika, bahkan rujukan moral, bisa menjadi pengalaman saya di masa keberlanjutan sebagai pemimpin pembelajaran, supaya saya bisa menggunakan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sebagai bahan evaluasi saya nantinya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika baik di kelas maupun